Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarif Hidayatullah, NIM 013. Saat ini usaha yang saya jalankan adalah toko kelontong. Latar belakangnya, kenapa usaha toko kelontong? Karena usaha dagang kelontong adalah salah satu jenis bidang usaha yang kebal krisis. Karena di dalam usaha ini rata-rata jenis barang jualannya berupa barang yang dibutuhkan oleh banyak orang setiap hari. Karena itu, usaha dagang kelontong bisa kita andalkan sebagai peluang usaha yang menjanjikan, berputar modal dengan cepat, sehingga memberikan jaminan keuntungan dan penghasilan yang lancar setiap hari. Meskipun begitu, kenyataannya kita harus tetap melakukan upaya-upaya yang dapat membantu kelancaran arus keuangan atau perputaran modal setiap hari dalam menjalankan usaha. Karena peluang usaha kelontong ini dipenuhi banyak pesaing yang sama-sama berusaha untuk merebut banyak pelanggan dan bertujuan terakhir, yaitu meningkatkan omset penjualan untuk meraup keuntungan dan pendapatan besar dalam waktu singkat. Kedua, bagaimana pelaku usaha memenuhi kebutuhan konsumen? Sebagai seorang pebisnis, memperoleh pelanggan merupakan tujuan utama setelah membangun usaha. Apalagi jika bisa memperoleh pelanggan yang loyal dan bisa membina hubungan yang baik, itu merupakan keuntungan jangka panjang bagi pelaku usaha. Banyak hal yang bisa dilakukan jika bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan pelanggan. Salah satunya dengan menawarkan berbagai macam produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi sebelum itu, yang perlu dilakukan adalah mencari tahu apa saja kebutuhan dari pelanggan tersebut. Untuk itu, di bawah ini akan dijelaskan beberapa cara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, seperti berikut. 1. Pelajari karakter pelanggan. 2. Cari tahu kegiatan sehari-harinya. 3. Berikan kuesioner. 4. Lakukan survei pasar. 5. Jalin hubungan yang baik dengan pelanggan. 6. Selalu simpan data pelanggan. Ketiga, bagaimana melakukan pelayanan yang baik agar konsumen merasa puas. Tak dapat dipungkiri, kepuasan pelanggan merupakan hal terpenting untuk menunjang bisnis kita. Karena kepuasan pelanggan berperan penting untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis kita. Kepuasan pelanggan berpengaruh untuk kelangsungan bisnis kita, apakah bisnis yang kita buat bisa berlangsung lama ataupun kandas di tengah jalan. Apabila konsumen mendapatkan kepuasan dari produk atau jasa yang Anda besarkan, maka kemungkinan besar konsumen akan terus datang terus dari masa ke masa. Sebaliknya, jika konsumen tidak merasa puas dengan produk atau jasa yang kita besarkan, maka niat konsumen untuk kembali memakai produk kita menjadi tidak jadi, atau kapok dan tidak ingin kembali ke tempat Anda dan malah pergi ke tempat orang lain. 1. Berikan perhatian khusus. 2. Ciptakan hubungan saling menguntungkan atau satu sama lain, simbiosis mutualisme. 3. Lakukan follow-up pasca penjualan. 4. Tawarkan program menarik untuk menjaga loyalitas konsumen. 5. Berikan keuntungan kepada pelanggan setia Anda. 4. Jelaskan alasan pelaku usaha melakukan distribusi langsung maupun tak langsung. Distribusi langsung. Dengan distribusi langsung, perusahaan memiliki kendali penuh atas keseluruhan proses konsumen. Mereka mengelola pengalaman konsumen, brand image, dan juga manfaat tambahan dari interaksi langsung, dan mempererat hubungan dengan konsumen. Hal ini juga memutus pihak perantara, sehingga memangkas biaya-biaya seperti komisi, biaya makelar, dan mengurusi biaya-biaya seperti iklan dan promosi. Distribusi tak langsung. Dengan distribusi tak langsung, perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan mendapat akses ke basis konsumen yang lebih luas tanpa harus mencari sendiri. Ini memberikan mereka lebih banyak waktu untuk fokus ke produk mereka, ke konsumen, dan fokus untuk meningkatkan konsumen target mereka. 5. Bagaimana membangun sistem distribusi yang dijalankan? Jaringan distribusi atau distribution networks adalah sebuah rangkaian kegiatan distribusi antara konsumen dengan produsen, yang artinya tanpa adanya jaringan distribusi ini, maka barang-barang yang diproduksi oleh produsen tidak akan sampai ke tangan konsumen. Ada begitu banyak aktivitas yang dapat meningkatkan jaringan distribusi. Berikut ini tips bagaimana cara membangun jaringan distribusi atau saluran distribusi dengan cepat dan efisien. A. Menciptakan kekuatan pada jaringan distribusi. B. Membangun kekuatan terhadap manajemen persediaan. C.
Melakukan review terhadap strategi distribusi. D. Fokus pada local market dahulu. E. Fokus pada area dan tipe saluran. F. Menganalisa aktivitas pemasaran distribusi. G. Menganalisa pengembangan lini produk. 6. Jelaskan alasan pelaku usaha memilih saluran distribusi baik langsung maupun tidak langsung. Pertama, alasan memilih distribusi langsung. Harga barang menjadi lebih murah sampai pada konsumen, karena hanya satu pihak saja yang mengambil keuntungan, yaitu produsen, dan tidak ada yang mengambil keuntungan lagi. Produsen dapat lebih cepat mengetahui perubahan selera konsumen, karena produsen dan konsumen berhadapan langsung, sehingga dapat lebih cepat mengetahui perubahan selera konsumennya. Kedua, alasan memilih distribusi tak langsung. Barang dapat sampai kepada konsumen yang tempatnya jauh, terpencil, dan terpencar. Dapat sampai dengan mudah ke konsumen melalui perantara. Harga barang lebih stabil karena jika ada kelebihan produksi akan ditahan oleh perantara yang disebabkan persediaan barang berkurang. 7. Cara pelaku usaha mengembalikan distribusinya. Cara pelaku usaha mengembangkan distribusinya. Salah satu hal yang harus dilakukan agar distribusi berkembang adalah dengan melakukan manajemen inventory. Yang optimal agar seluruh stok Anda selalu berada dalam kendali. Pastikan juga menggunakan sistem inventory yang mudah dioperasikan dan juga sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Sehingga proses perhitungan dan pemantauan stok secara manual, karena selain memakan waktu, proses manual juga berisiko pada kesalahan pencatatan dan terjadinya fraud. Sekian dari saya, bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.